Apakah semua menunda itu adalah buruk? Apakah semua prokrastinasi itu menunda-nunda pekerjaan tertentu itu adalah buruk? Nah, kita bisa bagi dua hal. Ada menunda yang positif, ada juga menunda yang sifatnya negatif. Apa itu menunda yang positif? Menunda yang positif adalah terkait menunda keputusan dikarenakan kurangnya data. Misalnya kita jangan melakukan decision making kalau data yang kita himpun itu masih sangat-sangat kurang. Menunda positif yang kedua adalah menunda keputusan karena tidak mendesaknya urusan penting tersebut. Misalnya sesuatu itu belum terlalu mendesak, kita dapat menundanya dengan pertimbangan bahwa kita masih memerlukan beberapa pertimbangan. Yang ketiga, menunda positif itu adalah menunda melakukan hal yang buruk. Kalau hal buruk misalnya tentang kebiasaan buruk kayak merokok, atau bermain game secara waktu yang sangat banyak, itu nggak apa-apa kita menunda. Itu hal yang baik kalau kita menunda hal yang buruk. Dan menunda yang positif yang keempat adalah menunda hal penting dikarenakan melakukan hal yang lebih penting. Misalnya kita menunda untuk meresensi buku karena kita sementara membaca buku. Ngapain kita meresensi kalau bukunya aja belum kita selesaikan? Nah, menunda yang negatif di sisi seberangnya ya tentunya adalah kebalikan dari menunda yang positif, yaitu menunda hal yang baik kayak menunda baca buku. Menunda karena rasa malas, aduh nanti aja deh bacanya karena masih lagi malas-malasnya gitu loh. Menunda negatif yang ketiga adalah menunda karena rasa bosan. Misalnya baru 1-2 halaman bosan ya kita tunda membaca bukunya. Dan menunda negatif yang keempat adalah menunda hal yang penting dan mendesak. Sudah mendesak dan penting kita masih tunda, itu adalah menunda negatif. Jadi kita harus dikotomikan terlebih dahulu antara menunda yang positif dan menunda negatif. Kita tentu tidak boleh menunda hal-hal yang sifatnya negatif, atau kita tidak boleh menunda hal-hal yang baik, menunda karena rasa malas, menunda karena rasa bosan, atau menunda hal yang penting dan mendesak. Nah, emang kenapa kalau kita menunda-menunda sesuatu? Hidup ini kan ya hidup gue gitu. Sombong amat. Kenapa kalau kita nunda? Nah, kita harus pahami bahwa terjadi dampak buruk terhadap penundaan-nundaan atau prokrastinasi. Yang pertama, kita pasti akan merasa bersalah, feeling guilty. Kenapa? Karena kita merasa bahwa oh ada pekerjaan yang belum kita selesaikan. Yang kedua, akan meningkatkan resiko baik itu penyakit mental berupa stres maupun penyakit fisik. Karena kita akan bekerja secara berlebihan karena kita selalu menunda-nunda hal tersebut. Misalnya kita menunda membaca buku, kita akan stres. Kita sudah beli bukunya, misalnya 2, 3, 4 buku akhirnya bertumpuk tapi nggak kita baca, itu kan akan membebani mental kita atau stres. Dampak buruk yang ketiga dari menunda-nunda adalah kita akan menyia-nyiakan waktu dan hidup kita. Kita harus memahami bahwa menunda-nunda waktu itu artinya menunda-nunda kehidupan yang bermakna. Dampak buruk menunda yang keempat adalah kita akan jauh dari tujuan kebahagiaan kita. Kenapa? Karena hal yang kita tujukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Dengan menundanya, maka secara tidak langsung kita juga akan jauh dari tujuan kebahagiaan. Dan dampak buruk menunda yang kelima adalah merugikan kita dalam jangka panjang. Oke, dalam jangka pendek Anda menunda membaca buku, Anda akan merasa, saya kan mau rebahan dulu, mau senang-senang dulu, mau scrolling sosmed dulu. Jangka pendek mungkin Anda akan merasa senang, tapi di jangka panjang Anda akan mengalami misalnya sulitnya kebodohan, misalnya sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya berbicara depan umum, dan serangkaian masalah-masalah buruk lainnya. Nah, apa sih yang menyebabkan kita menunda-nunda? Baik sebelum melakukan pekerjaan tersebut ataupun sementara melakukan, akhirnya kita memilih untuk skip atau menunda pekerjaan tersebut. Misalnya, lagi-lagi kita ambil contoh kasus dalam membaca buku. Nah, yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan kita menunda adalah satu, distraksi digital. Misalnya kalau teman-teman membaca buku e-book di HP atau di gadget, di tablet, di laptop, adanya distraksi digital atau notifikasi itu menyebabkan kita akan menunda-nunda membaca buku. Yang kedua, ajakan seorang teman atau keluarga. Let's say teman-teman sementara baca buku, ada ajakan dari teman nongkrong atau dari keluarga, itu membuat teman-teman akan menunda membaca buku. Yang ketiga, teman-teman mengalami stuck. Kalau teman-teman stuck, teman-teman tidak tahu harus mulai membaca dari mana, atau tidak mau tahu lagi bagaimana melanjutkan pembacaan tersebut, kita akan mengalami stuck. Sehingga stuck itu membuat kita menunda-nunda. Yang keempat, tidak menyusun dan tidak komitmen pada skala prioritas. Ketika kita tidak menyusun skala prioritas dan tidak komitmen terhadap skala tersebut, kita akan menunda-nunda. Yang kelima, cenderung mengabaikan imbalan di masa depan. Kita merasa bahwa imbalan tersebut kan belum saya dapatkan saat ini. Let's say kita ambil contoh membaca. Dengan membaca,
kita akan mendapatkan kebahagiaan intelektual di masa depan. Tetapi kita maunya kesenangan instan saat ini. Dengan pola pikir seperti itu, kita akan menunda-nunda. Yang keenam, kita terlalu optimis atau bias dalam perencanaan. Kita akan merasa bahwa, oh kayaknya masih ada waktu nih, saya membaca buku di siang hari. Siang hari, kemudian kita sibuk lagi, oh sore. Sore kita kemudian bilang bahwa, oh malam sebelum tidur. Akhirnya tiba waktu malam, kita ngantuk, capek, dan kita merasa bahwa, oh besok aja. Begitu seterusnya lingkaran setan, akhirnya kita menunda-nunda membaca buku. Dan yang ketujuh, sering melakukan rasionalisasi atau cocok logi. Kita merasa bahwa, aduh saya kan lagi sibuk. Nah, sesibuk apa sih kita? Misalnya B.J. Habibie, mantan presiden kita, itu meluangkan waktu membaca 7,5 jam setiap hari. Itu presiden, gimana dengan kita? Misalnya pula orang terkaya di dunia, Warren Buffett, itu membaca 500 halaman setiap hari. Nah, gimana dengan kita? So, jangan lagi menunda-nunda hanya dengan alasan cocokologi. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kita mengidentifikasi apakah kita adalah termasuk pribadi yang suka menunda-nunda, atau bagaimana cara mengidentifikasi kita ini prokrastinasi atau ternyata memang ada pekerjaan yang mengharuskan kita untuk menundanya. Contohnya misalnya dalam membaca buku. Apa sih tanda-tanda seorang itu selalu menunda-nunda? Misalnya dalam membaca buku ya. 1, bias imbalan di masa depan. Misalnya kalau teman-teman merasa bahwa kalau saya menunda saat ini, saya akan mendapatkan kesenangan saat ini juga. Kalau saya mengerjakannya saat ini, belum tentu saya mendapatkan kesenangan saat ini juga. Itu disebut sebagai bias imbalan masa depan. Sehingga kita menjadi pribadi yang suka menunda. Yang kedua, impulsif. Kita sering menggunakan sistem berpikir satu kita. Kalau merujuk kepada buku Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Nah, di situ dijelaskan sistem berpikir satu itu impulsif, emosional, terburu-buru. Sistem berpikir dua itu rasional, lamban, dan reflektif. Nah, ketika kita selalu menggunakan sistem berpikir satu atau impulsif, maka kita adalah pribadi yang selalu menunda-nunda. Yang ketiga, emosi yang tidak stabil atau cemas berlebihan, reference anxiety. Nah, ini salah satu penyakit yang membuat kita teridentifikasi sebagai pribadi yang menunda-nunda. Misalnya ketika kita mau membaca buku, kita merasa, aduh kayaknya ini buku terlalu berat bagi saya. Oh kayaknya ini buku tidak relate dengan kehidupan saya. Oh kayaknya buku ini kurang menarik bagi saya. Dengan cemas berlebihan atau paradox of choice, kita akan merasa bahwa, aduh nanti aja deh bacanya. Itu pribadi yang suka menunda-nunda. Dan yang keempat adalah bias overconfidence atau kepercayaan diri yang terlalu ekstrim. Misalnya orang-orang yang terjebak pada apa yang oleh Dunning-Kruger sebut sebagai kepercayaan yang tinggi sementara kapasitas atau kapabilitas yang rendah. Sadar nggak teman-teman pernah nonton misalnya ajang pencarian bakat, orang-orang tertentu merasa suaranya bagus sekali, padahal ketika kita mendengarkan suara itu sangat-sangat buruk. Begitulah orang yang terkena sindrom Dunning-Kruger effect. Misalnya pula kita terapkan ke dalam menunda membaca buku. Orang yang selalu menunda baca buku selalu merasa bahwa sebenarnya saya sudah sangat banyak baca buku. Ngapain juga saya baca buku, kan saya bisa lihat di ChatGPT, saya bisa lihat di internet. Otak bukan dipakai. Itu adalah karakteristik dari seorang penunda-nunda membaca buku. Dan yang terakhir adalah perfeksionis. Misalnya dia merasa bahwa saya nggak mau kerjakan sekarang, jangan sampai belum sempurna, ini kan belum perfect. Atau mereka yang selalu menggunakan sistem kebut semalam. Nggak apa-apa kan belum deadline juga. Inilah yang disebut sebagai perfeksionis atau SKS, sistem kebut semalam. Ini merupakan tanda-tanda bagi orang yang selalu menunda-nunda, khususnya menunda-nunda dalam membaca buku. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara berhenti menunda-nunda? Misalnya menunda-nunda dalam membaca buku. Pertama, kita harus pikirkan masa depan, yaitu dampak dari penundaan kita. Yaitu ketika kita menunda-nunda, berarti kita menunda banyak sekali skala prioritas atau tujuan-tujuan kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, tanamkan keyakinan saya tidak akan melakukannya besok. Karena bisa saja besok saya lebih sibuk daripada hari ini. Kalau bisa kita lakukan hari ini, ngapain mesti tunggu besok. Yang ketiga, buat skala prioritas berdasarkan matriks penting dan mendesak tersebut. Skala prioritas A adalah penting dan mendesak. Baru kemudian kita lanjut skala prioritas B, yaitu penting tidak mendesak. C, mendesak dan tidak penting, dan D adalah tidak mendesak dan tidak penting. Kita harus lakukan dulu yang A, B, C, baru D. Yang keempat adalah bagi tugas tersebut ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya kalau kita ambil contoh dalam membaca buku. Kita dapat membaca buku 10 halaman aja, kemudian kita lakukan aktivitas lain. Atau setelah selesai sholat, misalnya bagi yang muslim,
baca satu bab. Akhirnya dalam satu hari 5 kali waktu sholat kita bisa menghabiskan 5 bab buku. Yang kelima, terimalah fakta bahwa sikap kita yaitu motivasi mengikuti perilaku atau aksi, bukan sebaliknya. Jangan menunggu motivasi agar Anda melakukan aksi, tapi beraksilah terlebih dahulu, maka motivasi akan ikut. Just do it kalau kita merujuk misalnya slogan yang paling menarik dari Nike. Terakhir, izinkan saya mengutip pelajaran berharga dari seorang Confucius yang berbunyi, perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah pertama. Selamat memulai perjalanan Anda, baik itu membaca buku ataupun kegiatan-kegiatan penting lainnya. Selamat untuk tidak menunda-nunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.